Halo, apa kabar? Saya Rehman Abadi, Senior Research di PT Valburi Asia Futures. Pada kesempatan ini saya akan sampaikan video komentari terbaru kami yang berjudul Will Gold Reverse This Year Gain? Ya, sebagaimana mungkin Anda juga telah mengetahuinya bahwa harga emas di 1 bulan terakhir ini telah merosot drastis atau tajam sekitar $90 ke level 1204. Ini adalah penurunan tertajamnya dalam 7 bulan dan sekaligus level 1204 ini adalah kisaran support penting yang layak diperhatikan untuk harga emas. Sehingga mengapa saya memberikan judul video hari ini mengenai apakah tekanan emas ini dapat membalikan kenaikan emas di 2017, karena di 2017 ini sejak awal tahun emas praktis naik dan saat ini sedang mengarah turun, dan apakah ini akan membalikan kenaikannya atau tidak. Sejumlah faktor fokus dan juga beberapa chart mungkin akan diperhatikan di video ini dan mungkin bisa kita jadikan pegangan untuk pergerakan harga emas berikutnya. Yang pertama saya akan membahas faktornya. Yang menjadi faktor penekan utama untuk harga emas belakangan ini adalah global tightening. Jadi di sini adalah pengetatan moneter bank sentral global maksudnya. Nah, kalau lihat ada 3 gambar di sini. Yang pertama ada The Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat yang belakangan ini sudah menaikkan berapa kali suku bunganya, dan terakhir Juni kemarin, dan potensial masih akan melakukan kenaikan suku bunga lagi di tahun 2017 ini. Market memperkirakannya akan dilakukan di Desember 2017. Yang kedua adalah Bank Sentral Eropa atau ECB yang pada liburan Lebaran tahun lalu saat kita mengalami atau kita libur, Mario Draghi memberikan sinyal bahwa akan melakukan QE taper tahun ini. Jadi QE taper itu adalah pengurangan stimulus. Jadi stimulus Bank Sentral Eropa saat ini adalah sebesar 60 miliar euro per bulan yang akan dilakukan sampai Desember 2017. Jadi kalau memang QE tapernya dilakukan, Bank Sentral Eropa bisa saja mengurangi kuantitinya dari 60 miliar per bulan atau memperpendek masa pembelian stimulusnya atau pembelian QE-nya dari Desember 2017. Jadi itu mungkin yang perlu diperhatikan next di pertemuan Bank Sentral Eropa. Yang berikutnya adalah Bank Sentral Inggris. Ini ada Gubernur Bank Sentral Inggris atau Kepala Bank Sentralnya, Mark Carney, berapa hari setelah Mario Draghi itu memberikan komentar bahwa level suku bunga saat ini sudah yang terendah dan kemungkinan mungkin akan dilakukan kenaikan suku bunga untuk langkah selanjutnya, dan market memperkirakan kemungkinan akan dilakukan di tahun 2017 ini. Namun banyak hal yang mungkin perlu diperhatikan khusus untuk BOE ini karena masih ada negosiasi Brexit yang mungkin bisa menghambat potensi kenaikan suku bunga Amerika Serikat jika dilakukan secara drastis untuk keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Jadi ini mungkin perlu diperhatikan. Jadi belum jelas untuk potensi kenaikan suku bunga Inggris, meskipun Mark Carney sudah memberikan sinyal kenaikan suku bunga. Tapi yang jelas ini masih langkah berikutnya yang akan dilakukan oleh Bank Sentral Inggris adalah masih mempertahankan level suku bunganya dan cenderung akan menaikkannya. Hanya masalah waktu aja yang mungkin belum bisa ditentukan dari kondisi Brexit saat ini. Kemudian Bank Sentral Kanada yang akan melakukan pertemuan moneter atau sidang moneter di 12 Juli Rabu ini diperkirakan akan menaikkan suku bunganya dari 0,50% ke 0,75%. Jadi sekitar 25 basis point atau 0,25% akan dilakukan kenaikan. Nah, isu ini adalah isu-isu global tightening yang dapat memberatkan emas sehingga masih akan menempatkan emas dalam tekanan. Berikutnya yang perlu diperhatikan adalah secara grafik untuk kenaikan harga emas. Kalau tadi isunya, di sini kita lihat di pekan yang berakhir 30 Juni harga emas turun dari 1260 ke 1240, hampir sekitar $20 lebih, dan kemudian masuki Juli merosot
menembus 12.40 secara signifikan. Ini karena komentarnya Draghi dan Makarne untuk potensi pengetatan moneter. Lalu berikutnya bergerak flat dan di sekitar 8 Juli akhir pekan lalu sampai pekan ini harga emas merosot ke bawah 12.18 ini karena ECB minutes saat itu yang dirilis pekan lalu cukup cenderung optimis atau hawkish, dan non-farm payroll Amerika Serikat saat itu di akhir pekan lalu dirilis positif di luar dugaan sehingga mendorong penguatan dolar. Jadi antara penguatan dolar dan sinyal ECB yang optimis itu menekan emas sampai 12.0445 dan kemudian harganya saat ini terkonsolidasi. Jadi ini merupakan pemicu tekanan harga emas dari fundamental hingga break areal support seperti yang kita lihat di chart ini dalam dua periode ini antara akhir Juni dan awal hingga pertengahan Juli. Dan berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah fokus. Jadi apakah secara fundamental tekanan harga emas ini masih akan terjadi, dan kira-kira faktor atau fokus apa yang akan diperhatikan. Nah, yang pertama dari US, karena penguatan dolar juga mempengaruhi tekanan harga emas meskipun tidak terlalu signifikan belakangan ini. Tapi tetap kita perlu perhatikan pada tanggal 12 Juli selain BOC meeting atau Bank Sentral Kanada meeting, seperti yang saya bahas sebelumnya, bahwa Bank Sentral Kanada akan menaikkan suku bunga dan ini akan memperkuat isu global tightening. Nah, selain itu ada Janet Yellen semi-annual testimony, jadi testimoni semesteran Janet Yellen di depan Parlemen Amerika Serikat, dan ini akan menegaskan mengenai prospek normalisasi suku bunga secara gradual. Jadi selama Yellen berkomitmen untuk hal tersebut, ini mungkin bisa memperkuat lagi isu global tightening. Jadi malam atau Rabu malam 12 Juli, Janet Yellen dan pertemuan Bank Sentral Kanada bisa memperkuat isu global tightening yang menekan harga emas. Terus yang berikutnya ada retail sales dan CPI data dari Amerika Serikat di hari Jumat. Ini juga arahnya ke prospek kenaikan suku bunga Amerika Serikat. Jadi kalau dirilis positif, ekspektasinya memang positif untuk monthly basis. Ini mungkin bisa memperkuat kenaikan suku bunga Amerika Serikat sekali lagi di tahun 2017 ini. Sekali lagi ini juga merupakan bisa memperkuat isu global tightening di Amerika Serikat terutama. Nah, terakhir adalah ECB meeting pada tanggal 20 Juli hari Kamis minggu depan. Jadi yang perlu diperhatikan adalah pernyataan apakah akan menghapus janji mengenai pelaksanaan QE atau stimulus, atau dalam hal ini mungkin kita sebut tadi QE taper. Jadi kalau memang dihapus janjinya untuk memperpanjang stimulus dan lebih cenderung ke arah QE taper, ini juga akan memperkuat isu global tightening. Dan saat ini market banyak memperkirakan bahwa ECB meeting pekan depan ini akan melakukan hal tersebut. Artinya akan memberikan sinyal lebih lanjut untuk QE taper. Jadi secara umum kalau dilihat isu di atas, 4 isu di atas itu cenderung negatif untuk harga emas. Nah, berikutnya kita ke grafik. Jadi ada 3 grafik yang saat ini menurut saya perlu diperhatikan untuk menjawab pertanyaan video ini, apakah emas akan mereverse kenaikannya di tahun 2017 ini, dan juga selain itu untuk melihat prospek harga emas berikutnya, apakah tekanannya bisa berlanjut sampai berapa, dan apakah kenaikannya atau konsolidasinya saat ini bisa bertahan. Jadi kalau dilihat di weekly chart, emas ini dalam zona konsolidasi setelah tekanan 1045 sampai bottom 1045.85 dari puncak 1920.30 sekitar area tersebut di tahun 2011. Jadi dalam kurun waktu hampir sekitar 4 tahun lebih, emas merosot dari 1920.30 hingga 1045.85, dan setelah itu di awal tahun 2016 harga mengalami konsolidasi di level ini.
Jadi antara tertingginya 1374.91, konsolidasi terendah di 112235. Dan kemudian sekarang ini dalam konsolidasi kecil, seiring dengan trendline resistance yang kian menyempit, trendline support juga kian menyempit. Trendline resistance ditarik dari level topnya, dari level rekornya 1920.30 yang berujung di areal ini saat ini di 1240. Sementara trendline support ditarik dari bottomnya 1045 yang berujung saat ini di 1175. Jadi saat ini posisi harga emas sedang dalam koreksi. Jadi kita perlu perhatikan level 1200 sampai 1175 di weekly chart. Selama ini masih efektif, saya pikir konsolidasinya masih akan berlanjut di harga emas. Jadi kita masih bisa melihat potensi untuk kembali ke areal 1240-an lagi. Nah, yang perlu diwaspadai kalau breakout areal ini. Jadi ini mungkin bisa meredam konsolidasi. Kalau breakout atas mungkin kenaikannya akan berlanjut, dan saat ini kalau breakout bawah mungkin tekanannya akan lebih dominan. Jadi karena dalam tekanan kita perlu perhatikan 1200 sampai 1175 untuk harga emas sebagai support dengan resisten di 1240-an. Berikutnya saya bawa daily chart dan ini mungkin bisa menjawab apakah emas akan mereverse kenaikannya tahun ini. Jadi setelah isu atau fokus tadi yang cenderung menekan emas, kita perlu perhatikan bahwa harga emas ini sedang dalam rebound, mungkin akan sementara. Jadi kita perlu perhatikan saat ini zona resistance sekitar 1229 atau 1230. Selama masih bertahan di bawah area itu, tekanannya masih akan berlanjut. Dan yang perlu diperhatikan adalah saat ini closing price untuk daily basis. Apakah akan bertahan di 1209.16 closing price-nya, akan ditutup di areal di bawah areal tersebut, atau menembus 1204. Nah, kalau ini tertembus, mungkin ini akan menjadi sinyal awal untuk emas mereverse kenaikannya 2017 ini dengan potensi support berikutnya di 61,8%. Jadi 1209 ini adalah 50% Fibonacci retracement dari kenaikan tahun ini 1122 sampai 1295, dan 61,8% adalah maksimum retracement dari kenaikan tahun ini. Jadi range ini perlu diperhatikan sebagai next support harga emas, dan kalau ini tembus, ini akan mereverse gain harga emas atau kenaikan harga emas di tahun 2017 ini. Jadi sekali lagi perhatikan area closing price di bawah 1209 dan tekanan lebih rendah dari 1204 dengan target berikutnya di 1188.67. Resisten di 1229 sampai 1230. Yang terakhir saya bawa intraday chart. Jadi dari 1204.45 harga mengarah rebound konsolidasi. Kita perlu perhatikan zona resisten di 1218 sampai 1230. Selama rebound masih tertahan di zona ini dan harga cenderung berbalik di bawah 1218, perlu diperhatikan mungkin tekanannya akan berlanjut. Jadi potensi untuk closing price di bawah 1209 mungkin akan terbuka lebar jika rebound saat ini tertahan di resisten 1218 1230 dengan support 1204.45. Jadi sekali lagi yang perlu diperhatikan untuk harga emas saat ini adalah sedang dalam tekanan dan fokus sampai minggu depan masih membayangi tekanan harga emas. Jadi kita perlu perhatikan mungkin rebound jangka pendek ini jika tertahan di level resisten 1218 1230, harga emas masih akan membuka peluang untuk tertekan lebih lanjut dan berpeluang untuk mereverse gain di tahun 2017 ini. Cuman untuk berikutnya jika mencapai lebih atau mencapai lebih dalam dari 1200, kita perlu perhatikan range 1200 sampai 1175 sebagai support yang penting berikutnya untuk harga emas. Karena kalau lihat tadi weekly chart, harganya masih terkonsolidasi selama masih bertahan di level support itu dan masih potensial untuk naik lagi kembali at least untuk resisten di 1240-nya. Demikian, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video komentari berikutnya.